Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah live perdana dari perumahan PSG. Sini kita temanya hari ini akan membahas mengenai cara mengelola keuangan untuk membeli rumah seperti itu. Jadi ini kita sambil menunggu Mbak Anissa, yang mana beliau nanti akan menjadi pemateri untuk sharing-sharing pada live session kali ini. Saya undang dulu. Ini Mbak Sekar sudah bergabung. Sudah saya undang. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak Sheila. Sudah masuk ya suaranya? Iya, Mbak sudah masuk. Suara saya apakah tidak terdengar Mbak? Aman. Sudah. Mantap Mbak. Oke. Uh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saila. Di sini saya sebagai tim publisher dan akan menjadi host pada live session ini. Alhamdulillah sudah datang Mbak Anissa Sekar Kasih. Beliau adalah seorang financial educator, yang mana beliau telah baru saja lulus dari S2 Ilmu Manajemen Keuangan FEB UI. Barokallah ya Mbak ya. Ya, amin Mbak. Makasih. Ya. Oh iya Mbak, kalau boleh tahu nih panggilannya Mbak Anissa, Mbak Sekar, atau gimana Mbak Asih? Mbak Sekar aja seperti biasa. Oh, ya, oke baik. Ya, mungkin langsung saja kita mulai untuk pembahasan tema kali ini, di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk membeli rumah itu adalah sebuah keputusan yang besar dalam hidup, dan bisa dikatakan bahwa ini yang merupakan dalam membeli rumah itu pengeluaran terbesar gitu, sepanjang hidup, sehingga supaya kita tidak salah pilih, kita juga harus mempertimbangkannya dengan baik, dan terutama untuk keuangannya seperti itu. Nah, gimana sih caranya untuk bisa beli rumah gitu, gimana cara mengelola keuangannya? Nah, ini akan kita bahas pada live session Mbak kali ini. Langsung aja, yang pertama Mbak mau tanya nih, kira-kira apa aja sih Mbak yang harus kita perhatikan atau pertimbangkan saat ini membeli rumah gitu? Eh, yang harus diperhatikan ya. Pertama, kita kembali dulu nih ke kita menyamakan persepsi dulu ya bahwa memang nggak semua orang merasa bahwa rumah itu kebutuhan ya. Ada yang merasa nggak apa-apa nggak punya rumah karena memang posisi pekerjaan juga mengharuskan sebentar-sebentar mutasi atau pindah-pindah gitu ya. Tapi kemudian di sini kita anggap aja gitu, di sini yang nonton memang sedang berencana gitu dalam waktu dekat atau ya akan berencana lah gitu membeli rumah. Jadi yang perlu diperhatikan pertama sih ini secara umum dulu ya. Secara umum kalau kita mau beli rumah pasti kan kita memilih lokasi ya umumnya ya. Lokasi dari aktivitas kita yang paling rutin gitu. Misalnya bekerja di daerah Jakarta atau mungkin di daerah Surabaya, pastikan kita maunya punya rumah yang berada di sekitar lokasi tempat kita beraktivitas sehari-hari. Kemudian dari lokasinya aja misal sudah nemu nih kita di satu tempat, di satu titik. Nah, kita perlu perhatikan lagi di sekitar daerah tersebut. Kira-kira fasilitas umum yang tersedia tuh seperti apa gitu, ada apa saja, apakah umumnya kan kita perlu rumah sakit, mungkin puskesmas atau klinik, terus kita butuh pasar, kemudian kita butuh apalagi sekolah, kemudian kita juga mungkin butuh tempat ibadah yang nyaman gitu, yang kalau bagi muslim kan butuh masjid yang nyaman ya, yang cukup besar gitu, yang jadi tempat
untuk sholat berjamaah, bertemu tetangga-tetangga atau warga sekitar. Kemudian perhatikan juga rencana masa depan di sekitar rumah. Kira-kira apakah ini lokasinya rentan terkena terkena gusur karena ada rencana pembangunan, misal pembangunan jalan tol atau pembangunan fasilitas lain. Secara umum sih itu Mbak, perhatikan lebih ke kita mengenali dulu kebutuhan diri kita, kebutuhan keluarga kita sehari-hari, aktivitasnya bagaimana. Seperti itu Mbak Sheila, secara umum ya. Kita belum masuk ke yang Iya, Mbak. detail-detailnya. Oke, baik, saya langsung balik ya Mbak. Berarti ini untuk membeli rumah itu sebenarnya tergantung kebutuhan juga ya, tergantung kebutuhan masing-masing, di mana kita juga harus memperhatikan lokasi sesuai dengan aktivitas kita, kemudian fasilitasnya, fasilitas-fasilitas yang mendukung, dan rencana masa depan seperti itu. Nah, untuk ini Mbak, apa namanya? Hal yang harus diperhatikan, pertimbangan secara detailnya itu gimana, Mbak? Sekarang kita mulai masuk ke detail. Misal kita udah punya inceran nih, wah lokasi kayaknya saya nemu perumahan yang cocok nih gitu di suatu kota, misal di daerah Bojonggede gitu saya nemu, atau di daerah ini Juanda ya, misal di daerah Juanda saya nemu perumahan yang sudah cocok nih lokasinya. Saya maunya di sekitar daerah sini gitu. Yang perlu diperhatikan lagi detailnya pertama, apakah spesifikasi rumah tersebut sesuai dengan kebutuhan kita dan keluarga gitu. Misalnya kita sudah punya 2 anak, berarti kan setidaknya kita butuh 3 kamar utama ya. 1 kamar untuk orang tua, kemudian kamar untuk anak yang beda jenis kelamin gitu. Itu minimal. Tapi kalau kita mungkin masih pengantin baru gitu atau baru keluarga muda yang belum punya anak atau bahkan berencana hanya punya 1 anak saja gitu, mungkin bisa dipertimbangkan spesifikasi rumahnya cukup yang 2 kamar gitu. Rumah pertama kita mungkin ya, rumah yang masih terjangkau dengan kondisi keuangan kita saat ini gitu. Kemudian perhatikan lagi kemampuan kita gitu. Harga rumahnya itu apakah sesuai dengan kemampuan finansial kita saat ini gitu. Karena kalau kita dengan kondisi finansial yang sekarang gitu, misal memaksakan rumah yang terlalu jauh harganya di atas kemampuan kita, nanti kan di masa depan kita nggak tahu ya apakah kita kesulitan dalam melunasinya gitu, atau mungkin ya ada kendala-kendala lain. Seperti itu Mbak Sheila. Detailnya sih lebih ke Baik, Mbak. Berarti terus juga spesifikasi bangunannya mungkin ya, kualitas bahan-bahannya kan ada yang lebih suka batu bata, kemudian ada yang lebih suka tembok hebel segala macam gitu. Lebih ke perintilan-perintilan detail rumahnya sih. iya, Mbak. Berarti kita juga selain spesifikasi juga harus menyesuaikan kemampuan harga seperti itu. Terus kayak kapan mau belinya juga, atau mungkin mau bayar KPR atau cash, seperti itu ya, Mbak ya, kurang lebih ya. Iya betul. Terus uh, gimana sih Mbak caranya masuk ini nih untuk menghitung biaya atau harga rumah? Gimana sih cara menghitung biaya beli rumahnya, Mbak? Untuk kita itu misalkan ketika kita sudah, oh kira-kira aku punya budget sekian, jadi aku mau beli rumah yang mungkin harganya sekitar 200 jutaan. Kurang lebih seperti itu. Gimana sih Mbak cara menghitungnya? Jadi mungkin udah jadi rumus umum yang beredar gitu ya. Ketika kita mau beli rumah nih, kira-kira yang pas tuh di harga berapa sih gitu. Rumus umumnya tuh biasanya ya kita menghitung dari 3 kali penghasilan tahunan. Misalnya untuk gaji bulanan 5 juta ya. Gaji bulanan 5 juta. Dalam setahun kita dapat 5 kali 12, 60 juta ya. Kemudian 60 juta itu mungkin masih di luar adanya THR, adanya bonus gitu. Anggaplah dalam setahun mungkin kita eh, setahun ya dapat bonus sama THR mungkin 10 juta lah ya. Berarti kita dalam setahun itu punya uang 60 tambah 70, 70 juta gitu. 70 juta, nah itu coba kita kalikan 3. Kita kalikan 3, 210 juta gitu. Nah, 210 juta itu kita masih coba kurangi sekitar 10% gitu. 10% untuk nanti biaya-biaya seperti biaya balik nama, kemudian mungkin surat menyurat segala macam.
Nah, berarti kita dapat di angka 190 juta lah ya. 210 kurang 21 juta, di angka 190 juta. Nah, berarti rekomendasi rumah yang pas gitu untuk kondisi finansial kita saat ini yang sekitar ya mungkin 190 sampai 210 juta itu, Mbak. Mungkin seperti itu rumah-rumah tipe 36 gitu ya, rumah rumah pemula ya, rumah untuk keluarga muda gitu yang masih spesifikasinya tuh kecil gitu, sederhana gitu. Tapi kan menyesuaikan kondisi finansial saat ini berarti memang rumah dengan harga tersebut yang paling pas gitu. Nanti seiring berjalannya waktu, seiring meningkatnya penghasilan gitu, mungkin bisa dipertimbangkan lagi untuk ya entah mungkin rumahnya di take over terus pindah tempat lagi gitu, pindah rumah lagi. Tapi kan kita menyesuaikan kondisi finansial kita saat ini terlebih dahulu. Gitu, Mbak. Berarti gini Mbak ya, kita apa namanya menyesuaikan kemampuan terlebih dahulu sambil menunggu nanti barangkali nanti keluarganya bertambah, nanti bisa juga pindah gitu ya Mbak ya. Jadi untuk sementara ini untuk menghitungnya kurang lebih 3 kali penghasilan gitu ya, Mbak ya. Baik. Iya, 3 kali penghasilan Kemudian tahunan. uh, uh, kemudian hal-hal apa saja sih Mbak yang mungkin nanti ke depannya itu bisa mempengaruhi harga rumah gitu. Jadi kita bisa memperkirakan gitu, kapan nih mau beli, nanti takutnya kalau belinya makin nanti harganya uh, makin naik gitu kan. Jadi kita juga pengen tahu nih apa aja hal-hal yang dapat mempengaruhi harga rumah. Hmm. Yang bisa mempengaruhi harga rumah kalau secara kondisi makroekonomi, kondisi negara gitu ya, stabilitas ekonomi negara itu biasanya kan dari suku bunga ya, dan suku bunga tuh biasanya juga menyesuaikan kondisi perekonomian negara gitu, sama kayak sekarang pandemi di mana suku bunga yang masih sekitar 4%, itu beda kan sama tahun 2017 2018 yang mungkin suku bunganya masih di angka 7% 8% gitu. Jadi sebetulnya momen seperti ini gitu ya, momen pandemi seperti ini gitu. Kalau kita punya uangnya itu bisa jadi salah satu momen yang pas gitu untuk membeli rumah karena harga rumahnya itu masih relatif di bawah harga rumah yang kemarin-kemarin gitu. Itu kan salah satu yang mempengaruhi ya suku bunga. Kemudian kalau kita melihat dari rumahnya itu sendiri, biasanya yang mempengaruhi itu fasilitas sekitar rumah sih ya. Seiring wilayah itu berkembang, nanti ada tambahan fasilitas umum, ada dilewati jalur angkutan kota, kemudian ada tempat baru yang lebih, yang jadi sarana publik, misalnya ada tambahan pasar, ada tambahan mall, itu biasanya harga tanah dan harga rumahnya kan ikut meningkat gitu ya Mbak. Terus kemudian Ya, kondisi yang mempengaruhi harga rumah tuh biasanya kondisi pemiliknya. Ini misal kita bicara rumah second gitu ya, kondisi pemilik rumah tersebut. Kalau dia tuh jual santai, biasanya kan akan bertahan ya di harga yang dia tawarkan gitu, di harga yang dia buka. Tapi beda sama yang menjual rumah dalam kondisi BU gitu atau butuh uang. Jadi mungkin bisa disiasati juga gitu kalau teman-teman sudah punya uang yang cukup gitu untuk cari rumah, untuk mendapatkan rumah, bisa disiasati mencari rumah yang memang rumah rumah second gitu ya. Tapi kalau teman-teman masih mementingkan lingkungan yang baik, misal klaster atau seperti apa, kemudian pengennya bangunan yang baru gitu, yang baru dibangun oleh developer itu bisa dipertimbangkan juga untuk membeli di perumahan. Kira-kira sih dua itu sih Mbak yang mempengaruhi harga ya. Jadi dari kondisi ekonomi perekonomian negara sama biasanya fasilitas di sekitar rumah. Gitu Mbak Sheila. iya, jadi ini ya Mbak ya, namanya momentum pandemi ini waktu yang tepat karena harganya itu suku bunganya masih rendah gitu ya Mbak, untuk membeli rumah. Iya, dan banyak yang BU juga ya Terus, Mbak kalau saya lihat di berita tuh. Jadi banyak iya, aset-aset yang mau dilepas sama pemiliknya. Jadi ya menjual rumah tuh dengan harga yang relatif di bawah gitu. Meskipun bagi banyak orang juga tetap aja masih mahal gitu. Tapi ya kalau bagi yang punya uang bisa bilang, oh ini memang harganya masih lebih di bawah pasar gitu dibandingkan sebelum-sebelumnya. Gitu Mbak. iya Mbak, oke. Kemudian Mbak, gimana sih caranya? Mungkin kan
ketika pandemi sudah benar-benar tuntas berakhir gitu ya, semuanya sudah kembali normal gitu. Mungkin suku bunganya juga bisa naik. Nah, itu kan mungkin bisa juga terjadi inflasi kan ya, Mbak ya. Gimana sih cara menghadapi inflasi supaya kita itu nanti ke depannya masih bisa untuk membeli rumah. Nah, ini udah masuk ke strategi mengatur keuangannya ya, teman-teman. Terus untuk case-nya mungkin Pak, case-nya itu di bawah UMR atau pas dengan UMR kan mungkin kalau Sidoarjo kan sekitar 4 jutaan ya, 4 juta 300-an. Jadi ya mungkin ada tips dari Mbak Sekar untuk mengatur keuangan dengan gaji yang sekian. Kalau tadi supaya apa menghadapi inflasi ya, salah satu cara yang paling sering digunakan memang investasi ya Mbak. Karena kan dengan investasi itu uang kita bisa bertambah gitu ya, tidak nilainya itu tidak tidak apa ya, tidak tergerus inflasi gitu. Karena 1 juta di hari ini itu akan beda nilainya dengan 1 juta di tahun depan gitu. Makanya 1 jutanya itu kan sebisa mungkin ya diinvestasikan gitu, diputar supaya menghasilkan gitu. Tapi kan kemudian pilihan investasi ini ya nanti jadi preferensi teman-teman tersendiri mau diinvestasikan dalam bentuk apa. Yang jelas memang uang itu harus diinvestasikan gitu. Karena kalau ditabung aja suku bunga tabungan mungkin hanya sekitar berapa persen ya? Mungkin 2% atau 3% gitu. Sedangkan inflasinya lebih dari itu. Terus nanti kalau strategi untuk apa investasinya itu nanti nanti bisa kita bahas ya di selanjutnya gitu. Kemudian kalau untuk yang bergaji UMR misal 4,5 lah ya daerah Surabaya, Sidoarjo gitu ya, itu sekitar 4,5. Kalau kalau mau jujur gitu, memang 4,5 tuh terlalu mepet gitu ya untuk mau kita tuh punya rumah sendiri gitu. Ya barangkali memang masih ada ya, ada perumahan-perumahan yang cicilannya masih di bawah angka 1 juta gitu per bulan. Karena kan kalau rumus umum dari bank juga ketika kita mengajukan cicilan itu maksimal kan nanti 35% dari penghasilan bulanan. Kalau penghasilan kita misal 4,5 gitu ya, 4,5 berarti 30%-nya itu sekitar ya 1,3 juta lah, 1,3 1,4. Nah, apakah dengan kita penghasilan 4,5 juta kemudian mau mengambil rumah dengan cicilan yang ada di angka 1,4 apakah tidak memberatkan gitu. Barangkali kan bisa juga disiasati dengan bersabar dulu dengan kita tuh berusaha menambah penghasilan gitu. Berusaha keluar dari angka penghasilan yang masih di sekitar UMR gitu. Kalau bagi yang penghasilannya di UMR ya. Tapi kalau yang penghasilannya sudah di atas UMR, misal yang sudah 2 kali lipatnya ya, 2 kali lipat ya berarti di angka 8 juta, 9 juta gitu. Itu bisa dibilang ya cukup nyaman lah ya dalam mengelola keuangan gitu, dalam mengalokasikan keuangan. Kalaupun nanti mau mengambil KPR itu bisa dengan cicilan kalau gaji 8 juta ya, misal gaji 8 juta, ya cicilannya berarti maksimal 30%-nya di angka 2,4 ya. Berarti ya kalau dengan gaji di atas UMR gaji 8 juta bisa mempertimbangkan ambil rumah yang mungkin cicilan bulanannya di angka 2 jutaan. Seperti itu Mbak menghadapi inflasi. Strateginya sih gitu tadi. Yang pertama kalau bagi yang penghasilannya di bawah UMR mungkin harus bersabar dan bekerja keras gitu untuk menambah penghasilan supaya alokasi yang bisa diinvestasikan, yang bisa dijadikan cicilan bulanan itu bisa lebih besar. Tapi kalaupun mau dengan penghasilan di bawah UMR berarti ya coba cari perumahan yang bisa menawarkan cicilan di angka itu ya di bawah 1 juta mungkin ya, di sekitar 1 juta lah. Seperti itu. Tapi kalau yang di atas UMR bisa lebih leluasa dalam mengatur alokasi keuangannya, tinggal nanti menyesuaikan apakah dia nih mau mengumpulkan uangnya terlebih dahulu gitu. Jadi mau membeli cash atau mungkin cash keras gitu ya. Yang pasti kan uangnya mau dikumpulkan dulu, berarti harus diinvestasikan. Gitu Mbak Sheila. Ya Mbak, oke. Kemudian gimana sih Mbak caranya, kan ini mungkin kita sudah nih dapat penghasilan dari berbagai masukan gitu ya. Nah itu gimana cara mengatur prioritas kebutuhan. Sedangkan kita itu juga ingin
apa namanya beli rumah, tapi di sisi lain juga ada harus memenuhi kebutuhan hidup, atau mungkin bahkan ada yang di sandwich generation gitu, ada yang harus membiayai orang tuanya, kemudian membiayai keluarganya sendiri dan membiayai anaknya, gitu. Seperti itu Mbak. Gimana sih cara mengatur prioritas kebutuhan? Cara mengatur prioritas, biasanya kita kenali dulu ya kebutuhan kita dan keluarga gitu. Kita kenali kondisi kita, kenali kebutuhan diri kita dan keluarga. Nanti biasanya terlihat gitu mana yang jadi prioritas. Seperti misalnya tadi contoh untuk yang kasusnya gajinya masih di bawah UMR ya, penghasilan bulanan di bawah UMR, di bawah angka 4,5 juta lah ya. Nah, itu berarti mungkin belum jadi prioritas untuk untuk mengambil rumah gitu, untuk mengambil KPR karena dengan angka cicilan yang di sekitar 1 juta itu sudah cukup berat gitu ya untuk yang bergaji 4 jutaan gitu. Cicilan 1 juta cukup berat. Kemudian tadi apa? Cara mengatur prioritas ya. Terus juga kita tuh harus belajar untuk melihat mana sih sebetulnya yang penting banget gitu, prioritas gitu. Mungkin bukan cara mengenali prioritas ya, tapi bagaimana kita bisa mengelola sumber daya kita gitu, mengelola uang yang ada supaya mencukupi kebutuhan yang paling jadi prioritas saat ini gitu. Misalnya kalau untuk gaji 4 juta mungkin ya memang harus lebih apa ya, lebih legowo gitu dalam mengelola keuangan karena barangkali yang bisa dipenuhi baru kebutuhan-kebutuhan dasar gitu ya. Masih masih butuh tambahan penghasilan lagi untuk bisa memenuhi keinginan-keinginan gitu. Tapi kemudian kalau nanti sudah levelnya tuh apa penghasilan kita sudah cukup gitu untuk memenuhi kebutuhan kita, yaitu mulai bisa kita tuh bisa pengen apa ya kira-kira lebih perlu rumah atau kendaraan misalnya seperti itu. Apakah rumah cicil dulu atau mungkin kontrak aja dulu gitu. Mana yang paling pas dengan kondisi. Jadi memang PR pertama adalah mengenali kondisi diri kita dan keluarga Mbak, mana yang paling penting gitu. Dan kalau memang kita nih merasa ini semuanya sudah prioritas gitu, beli rumah nih prioritas, kemudian beli kendaraan prioritas, kemudian membantu keluarga, membantu orang tua juga prioritas, tapi terbentur dengan jumlah penghasilan, ya berarti memang harus nggak ada pilihan lain selain menambah penghasilan, seperti itu Mbak Sheila. Iya Mbak, mungkin kalau misal kan nanti gajinya nih udah mencukupi gitu. Nah, untuk pembagian pos-posnya mungkin ada saran dari Mbak Sekar gitu. Pos-pos ini pos sebaiknya untuk beli rumah sekian persen atau untuk kebutuhan sekian persen. Mungkin dari Mbak Sekar ada saran? Kalau untuk persiapan beli rumah mungkin bisa dialokasikan. Jadi kan kalau dalam financial planning umum ya yang saya tahu minimal itu 10% dari penghasilan kita tuh masuk untuk tabungan atau investasi. Jadi minimal banget tuh 10% gitu setiap bulan harus kita sisihkan buat menabung atau buat investasi. Nah, kalau nanti kita merasa penghasilan kita masih cukup lega gitu alokasinya, masih bisa nih nabung 20%, 30%, berarti bisa kita sesuaikan lagi gitu. Kita ngerasa, oh 10% nabung atau investasi terlalu sedikit gitu, karena misal penghasilan saya 20 juta gitu. Kalau cuma 2 juta terlalu sedikit, saya nabungnya 30% aja gitu, investasinya 30%. Itu bisa menyesuaikan dengan penghasilan kita saat ini ya. Yang pasti usahakan banget minimal setiap bulan tuh 10% dari penghasilan kita alokasikan buat tabungan atau investasi yang nanti kan peruntukannya kembali lagi ya prioritas kita ya apakah mungkin kita butuh kendaraan dulu atau mungkin ya memang yang paling realistis kayaknya kita sudah butuh rumah deh gitu karena nggak mungkin misal terus-terusan mengontrak atau terus-terusan tinggal di rumah keluarga gitu karena bersama anggota keluarga lain mungkin juga kita butuh tempat baru gitu ya. Seperti itu Mbak Sheila, minimal 10%, usahakan banget minimal 10% setiap bulan. Iya, oke. Oke, ini untuk apa namanya
mengatur prioritas kebutuhan untuk mengalokasikan dananya ketika kita sudah punya penghasilan yang dikira itu sudah cukup gitu ya, sebaiknya minimal 10% kita alokasikan untuk ditabung untuk investasi. Kemudian Mbak, gimana sih kayaknya lifestyle, kan seperti yang kita ketahui bahwa milenial ini kebanyakan orang-orang di Indonesia ya saat ini di usia produktif itu kan selain mereka juga punya kebutuhan, tapi mereka juga punya gaya hidup gitu. Gaya hidupnya itu kadang apalagi zaman era sekarang ya, zaman ini orang-orang itu suka traveling, kemudian punya smartphone yang canggih dan sebagainya. Nah itu uh, apakah lifestyle seperti itu uh, apa ya perlu kita ubah untuk kita itu bisa mewujudkan impian beli rumah seperti itu Mbak. Dan mindset seperti apa sih yang sebaiknya kita terapkan agar kita itu sedikit demi sedikit itu bisa mencapai impian untuk membeli rumah. Kurang lebih seperti itu. Pertama kalau dari lifestyle ya, memang seharusnya ya, sebetulnya dalam kondisi apapun, apakah kita nih berkecukupan atau mungkin kita nih masih kurang gitu, seharusnya memang kita tuh hidup sesuai kebutuhan aja gitu ya. Jadi nggak usah terlalu banyak keinginan-keinginan gitu, karena memang kadang keinginan itu kalau selalu dituruti juga nggak baik ya. Ya mungkin dalam keadaan finansial kita mampu itu kita oke lah, tapi sebetulnya itu juga nggak baik gitu kalau kita kayak selalu menuruti apa yang kita ingin gitu, kita jadi mungkin nggak punya kontrol diri yang baik ya kalau seperti itu. Jadi lifestyle yang pertama tuh sesuai dengan kebutuhan, dan yang kedua pasti sesuaikan antara kebutuhan kita dengan penghasilan kita gitu. Kalau memang penghasilan kita nih masih cukupnya ya di sekitar mungkin untuk kebutuhan sehari-hari, ya ya udah gitu, kita nggak punya pilihan lain untuk misal pakai deterjen yang mewah atau mungkin pakai sabun-sabun yang harganya mewah gitu. Cukuplah kita pakai bahan-bahan barang-barang yang memang mudah kita temui di supermarket, misal seperti itu ya. Itu kan salah satu lifestyle juga ya, hidup sesuai kemampuan gitu dengan penghasilan yang sekarang. Jangan memaksakan. Terus kalau merasa uang bulanan tuh ya emang masih cukupnya buat kebutuhan sehari-hari, ya udah gitu, sederhanakan keinginan kita, jangan banyak pengen jalan-jalan atau apa, karena kalau nggak ada uangnya nanti ya kita juga jadi gimana gitu kalau mau jalan-jalan maksain berhutang, mungkin pakai fasilitas yang pay letter segala macam, itu akan merusak cash flow kita ke depannya. Yang pertama itu sih yang paling ditekankan adalah hiduplah sesuai kemampuan gitu. Kemudian secara mindset, kalau untuk ini ya supaya kita bisa punya rumah gitu ya Mbak. Secara lifestyle bisa juga kita tuh membiasakan untuk menyisihkan tabungan atau investasi untuk rumah itu di awal gajian gitu. Jadi ketika gajian langsung kita pos-posin nih, kita taruh di rekening yang memang itu untuk dana beli rumah gitu. Atau mungkin kita prefer beli emas batangan gitu ya. Ya udah setiap habis gajian itu setiap tanggal 25 atau 26 itu kita konsisten beli emas atau ya masukkan ke instrumen investasi yang jadi pilihan kita itu konsisten setiap habis gajian itu di awal gajian sebelum uang itu nanti kepake macam-macam itu termasuk lifestyle juga gitu mendahulukan investasi dibandingkan pengeluaran-pengeluaran lain. Kemudian kalau dari mindset mungkin memang sih ya milenial nih pengennya kan semua muanya gitu ya, pengen sering jalan-jalan atau pengen sering apa gitu. Tapi tetap aja kita harus sadar bahwa hidup kita nih nggak cuma untuk saat ini gitu. Mindsetnya tuh harus jauh ke depan gitu. Kita pikirkan nanti kalau kita berkeluarga bagaimana gitu. Apakah keluarga kita mungkin nyaman kalau diajak tinggal berpindah-pindah terus-menerus gitu kalau kita belum punya rumah tetap gitu ya. Tapi terus juga kita harus punya mindset bahwa ya bagaimanapun tempat tinggal ini kan jadi kebutuhan ya. Jadi harus jadi prioritas utama gitu sebelum keinginan-keinginan lain seperti ya misal pengen jalan-jalan atau pengen jajan-jajan. Jadi perlu mindset bahwa
keluarga kita, bahkan diri kita sendiri itu perlu tempat yang nyaman gitu untuk bekerja, untuk beristirahat gitu. Apakah kita betah gitu kalau bertahun-tahun atau berpuluh-puluh ke depan masih tinggal mungkin di tempat yang itu-itu aja, kayak misal di kos-kosan atau mungkin di kontrakan, di rumah orang tua, mungkin apakah kita masih bisa bertahan gitu untuk tahun-tahun ke depan. Jadi mindsetnya seperti itu Mbak, melihat di masa depan bagaimana. Seperti itu Mbak Sheila. Kita harus sedini mungkin itu harus menyadari gitu bahwa nanti kedepannya kita ada kebutuhan-kebutuhan yang memang harus terpenuhi seperti punya rumah atau mungkin apa ada mungkin ada yang perlu mobil dan sebagainya. Jadi kita harus menekan lifestyle itu seminimal mungkin gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan apa namanya pemasukan kita juga, dan kita juga ketika apa sudah ada gajian itu harus hal yang pertama dilakukan adalah langsung menyisihkan untuk diinvestasikan. Jangan dihabiskan dulu, nanti sisanya baru diinvestasikan, itu malah kebalik gitu. Iya, biasanya Dan malah yang kepake pasti untuk hal lain ya Mbak. ya takutnya itu nanti malah tablas jadi habis deh ya nggak diinvestasikan gitu. Jadi ya apa namanya kita juga kalau bisa jangan pakai yang apa berhutang gitu ya, jangan sampai untuk memenuhi lifestyle itu jangan sampai yang pakai pay later nanti itu takutnya kedepannya susah untuk apa membayarnya di masa depan gitu. Baik, Iya. nah untuk lifestyle dan mindset sudah kita bahas, langsung kita masuk ke bagian instrumen. Nah tadi kan sudah disinggung sama Mbak Sekar nih, untuk apa namanya, ketika kita sudah gajian, kita harus menyisihkan uangnya terlebih dahulu minimal 10% dari penghasilan itu untuk diinvestasikan atau untuk ditabung. Nah, kira-kira instrumen apa saja sih yang cocok dan yang baik gitu, yang mungkin nanti dari investasi itu juga bisa menunjang untuk kita membeli rumah. Hmm, Apa aja nih, Mbak? ya. Kalau bagi saya pribadi, pertama sih pastinya instrumen investasi yang halal ya Mbak. Yang halal terus yang jelas legal gitu. Karena kalau kita bisa ngelihat sendiri ya, sekarang tuh banyak distraksi-distraksi aset investasi mungkin ya, seperti yang sedang ramai dibicarakan kemarin-kemarin gitu, karena terkait ada fatwa dari MUI dan fatwa dari lembaga apa agama gitu. Kalau saya sih pilih yang sudah jelas halal dan sudah jelas legal saja gitu. Misalnya, tapi kemudian kan menyesuaikan lagi ya dengan preferensi risiko masing-masing dari kita gitu. Ada yang mungkin merasa nyaman dengan emas, menyimpan emas batangan gitu. Setiap bulan beli emas batangan. Ada yang nggak bisa atau nggak nyaman dengan emas batangan gitu karena harus menyimpan di tempat yang aman. Kemudian yang merasa dari segi lingkungan mungkin kurang aman lah ya kalau menyimpan emas banyak-banyak di rumah. Kemudian ada yang lebih suka atau lebih nyaman berinvestasi di pasar modal, misalnya reksadana atau saham gitu. Apalagi reksadana kan bisa dengan nominal berapapun ya, yang semampu kita gitu, minimal 10.000. Jadi ketika saat ini, misal kita cuma punya 10% dari penghasilan kita, misal baru di angka 450.000 gitu. Nah itu beli reksadana itu masih bisa gitu. Kemudian kalau saham mungkin kan pilihannya juga masih terbatas ya, tergantung perusahaan dan akan lebih rumit gitu ya proses pemilihannya gitu bagi orang yang mungkin merasa belum percaya diri untuk investasi saham. Terus ada lagi sekarang tuh cukup banyak peer-to-peer lending ya Mbak. Nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri gitu terkait peer-to-peer lending. Apakah mungkin dana investasi teman-teman teman-teman percaya gitu untuk investasi di sana. Tapi sebenarnya investasi nggak cuma itu aja sih, nggak cuma kayak emas, reksadana, saham, peer-to-peer lending, atau mungkin sukuk, obligasi itu kan sekarang juga cukup rutin ya Kemenkyu memberi info gitu tentang penerbitan sukuk, penerbitan obligasi gitu. Itu bagi teman-teman yang punya preferensi investasi di sana juga bisa jadi pilihan ya. Tapi mungkin kita juga sering lupa gitu bahwa kita bisa juga investasi di bisnis teman, bisa juga investasi di bisnis keluarga.
pastinya kan memang harus lebih berhati-hati gitu ya. Dan kita kan maunya uang yang kita investasikan itu ada hasilnya, ada returnnya, supaya kita ya karena itu yang kita harapkan gitu, hasil investasinya, returnnya yang nanti bisa jadi tambahan nilai uang kita untuk membeli rumah. Jadi pilihannya sih biasanya itu sih Mbak, nggak jauh-jauh dari emas atau mungkin reksadana atau saham atau mungkin ya investasi aja di bisnis teman gitu, di bisnis keluarga. Seperti itu Mbak Sheila. Oh, berarti kalau terkait jangka waktu nih Mbak, apa namanya untuk investasinya, berarti untuk jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang itu sama ya Mbak ya untuk instrumen investasinya? Oh Bisa di beda Mbak. emas, bisa di Beda. Jadi kalau kalau dari waktu. misalnya emas nih ya, saya ambil contoh emas. Kalau kita beli emas gitu, kita sekarang nih saya beli nih jam setengah sebelas nih ya, jam setengah sebelas saya beli emas nih 950.000 1 gram gitu. Nah ketika saya jual itu nilainya sudah langsung turun gitu, karena ada harga buyback, istilahnya harga buyback ya. Harga buyback saham tuh mungkin berkurang sekitar 10% atau 12% ya, sekitar itulah, lebih dari 10% mungkin ya berkurangnya. Jadi pastikan kalau kita tuh mau investasi jangka panjang, kalau mau investasinya mungkin rentang investasinya nggak terlalu panjang ya, mungkin 1 tahun atau 2 tahun, ya itu coba jangan pilih emas gitu ya, karena harganya masih mungkin belum belum akan nutup gitu ketika kita jual dengan harga beli kita gitu. Kita beli di harga 950.000, belum tentu tahun depan atau 2 tahun lagi itu harga ya buybacknya itu 950.000 itu belum tentu, bisa jadi malah di sekitar 900.000 atau 800 ribuan gitu kan, kita malah jadi rugi. Nah, jadi untuk apa namanya instrumen investasi harus menyesuaikan jangka waktu juga. Kalau untuk yang jangka waktu pendek mungkin 1 tahun itu bisa menggunakan deposito aja yang relatif aman ya, karena dijamin oleh bank gitu, dijamin oleh LPS. Kemudian untuk jangka waktu pendek 1 tahun bisa juga reksadana pasar uang gitu ya, karena masih relatif lebih aman lah. 1 tahun dapat 4%, 5% itu sudah cukup kali ya di masa sekarang gitu. Terus kalau untuk jangka waktu menengah, misalnya 3 tahun, 5 tahun, ya itu bolehlah reksadana saham atau reksadana pendapatan tetap gitu. Karena ya insya Allah nilainya kan memang fluktuatif, tapi ya semoga meningkat gitu ya, insya Allah meningkat seiring dengan nanti perkembangan situasi, perkembangan kondisi perekonomian gitu, insya Allah kan semakin membaik. Tapi kalau untuk jangka waktu yang panjang sekali, seperti di atas 5 tahun, ya itu bolehlah saham gitu. Karena ya kita menyesuaikan juga, jangan sampai nih kita kalau di atas 5 tahun bolehlah emas, boleh saham gitu. Karena ya jangan sampai kita misal nih rencana beli rumah tahun depan, tapi uangnya sekarang kita kumpulkan ini lewat emas gitu. Nah itu tahun depan belum tentu sudah senilai dengan apa yang uang yang kita investasikan gitu. Kita beli 950.000 per gram ya belum tentu tahun depan tuh mencapai 950.000 gitu. Jadi perlu hati-hati juga menyesuaikan tujuan dan menyesuaikan jangka waktu investasi. Gitu Mbak Sheila. Ya, berarti dalam menyisihkan uang untuk berinvestasi pun kita juga harus lihat returnnya gitu ya, memperkirakan returnnya dan mempertimbangkan apakah instrumen ini tuh cocok untuk jangka waktu pendek atau jangka waktu tengah atau jangka waktu panjang. Jadi kita sesuaikan juga dengan target kita ini mau beli rumah nih 5 tahun ke depan atau apa dalam waktu dekat atau bahkan 1 tahun ke depan gitu. Jadi harus dipertimbangkan juga untuk instrumen investasinya gitu. Oke. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, nanti misalnya ada yang mau tanya boleh ditanyakan di logo yang pada tanya itu ya teman-teman. Ini saya lihat ada satu pertanyaan yang masuk, coba saya lihat dulu dari Kak Titan Hanifah. Gimana cara kita tahu kalau tanah atau rumah yang mau dibeli harganya wajar atau nggak kemahalan? Mungkin dari Mbak Sekar ada ini saran.
Salah satu caranya kalau yang sering saya tahu juga ya itu ada namanya istilahnya helikopter view. Jadi kita coba melihat harga pasaran rumah di sekitar rumah yang kita incar gitu, di sekitar tanah yang kita incar. Kita lihat apakah harganya nih masih di sekitar range itu gitu. Misalnya nih kalau di suatu perumahan klaster ya, ada yang jual rumah 600 juta. Nah, coba ya kita lihat gitu, apakah misal dekat-dekat situ ada juga rumah yang sejenis yang dengan harga sekitar sekitar itu sekitar 600 juta gitu. Kalau mungkin ternyata rumah di sekitar sana dijualnya masih sekitar 500 atau mungkin 400 ya berarti kita bisa nyimpulin bahwa 600 itu masih kemahalan gitu. Mungkin juga ya memang pemilik rumahnya masih membuka kesempatan negosiasi ya. Tapi kan dari cara helikopter view itu kita bisa lihat gitu. Apakah memang harganya tuh standar di situ. Kemudian coba biasanya tanya ke tetangga yang jual rumah ya apakah sebelumnya itu sudah ada yang mencoba menawar gitu, mencoba membeli. Karena cukup sering juga sih informasi-informasi kayak gitu bisa kita dapatkan gitu. Misal, ini rumah nih 600 juta udah 2 tahun nih nggak laku-laku atau sudah 3 tahun nggak laku-laku. Ya berarti kita bisa menyimpulkan bahwa mungkin 600 juta nih masih cukup mahal gitu untuk berada di daerah sini gitu. Terus coba kita hitung lagi apakah dari setahun atau 2 tahun lalu gitu mungkin dari pertama rumah itu ada gitu ya itu peningkatan jumlah harga itu udah sejauh apa sih gitu. Kalau misal udah jauh banget terus dengan diimbangi fasilitas di sekitar gitu ya berarti mungkin wajar gitu ya diiringi ada perbaikan jalan, ada banyak penambahan fasilitas umum seperti pasar, seperti sekolah, kemudian akses kendaraan umum ya berarti itu wajar. Seperti itu sih, memang harus kita tuh melihat sekitar juga gitu dan melihat rumah ini nih punya kelebihannya apa gitu, daya daya apa namanya daya tawarnya sih apa gitu, daya tawarnya itu apa, apakah lokasi yang memang unggul, apakah mungkin kualitas bangunannya kayak gitu, nggak bisa cuma menilai oh 600 juta mahal nih buat rumah luas, misal rumah tipe 72, nggak bisa gitu. Harus lebih detail lagi. Paling ini sih memang helikopter view itu tadi, di sekitar rumah tuh nilainya di angka berapa. Gitu Mbak. Ya, Mbak. Berarti kita harus melihat ke sekeliling juga ya, Pak ya, untuk mungkin kita juga survei ke tetangga-tetangganya, ini apakah dijualnya itu udah selama apa gitu. Kemudian melihat juga fasilitasnya dan apa namanya instrumen apa fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar juga itu juga bisa mempengaruhi harga tanah dan atau rumah tersebut gitu. Kemudian ya, mau mengingatkan lagi buat teman-teman yang mau bertanya, tanya di kolom yang ada tanda tanyanya ya, karena kalau di bagian komentar mungkin bisa tenggelam. Tapi gak apa-apa, ini ada pertanyaan lagi lewat komentar, ada dari Kak Dewi Kina. Bentar, maaf. Kira-kira apa yang perlu disiapkan dalam membeli rumah selain dana ya, Kak? Jadi, ya. Oke, kalau selain dana, pastinya ilmunya gitu. Karena beneran ilmu tuh sepenting itu ya dalam kita tuh membeli rumah gitu. Kita punya uang nih 600 juta, tapi kita nggak punya ilmunya tentang nih rumah pantas nggak sih harganya 600 juta gitu. Jadi perlu ilmu terkait tentang rumah lah, misal spesifikasi rumah gitu. Apakah rumah 600 juta nih ada dua rumah yang sama nih, sama-sama 600 juta. Yang satu pakai bata merah, yang satu pakai batako atau pakai hebel itu pasti nilainya beda gitu. Justru lebih kuat yang bata merah kan ya. 600 juta itu lebih lebih apa namanya? Lebih berharga gitu untuk beli rumah yang pakai bata merah. Kemudian ilmu itu juga nentuin kita nih ini spesifikasi bangunannya kuat nggak sih gitu dari pondasinya, kemudian dari pemilihan apanya keramiknya, kemudian pemilihan material pintu, apakah pintunya ini pakai kayu jati atau pakai kayu apa atau pokoknya bahan-bahannya lah. Jadi ilmu seputar rumahnya itu yang harus kita siapkan juga gitu. Kemudian sistem listriknya, terus
apakah airnya nih di daerah tersebut, apakah airnya nih masih lebih bagus PDAM atau mungkin kalau sumur justru lebih bagus gitu. Itu kan kita juga harus tahu ya, harus survei-survei. Jadi memang setidaknya tuh punya pemahaman dasar tentang rumah gitu, lebih ke kayak bahan-bahan, terus jenis pondasi, kemudian siapa developernya itu juga pentingnya gitu, karena track record developer kan juga jadi salah satu kepercayaan calon pembeli ya biasanya gitu. Jadi memang ilmu seputar rumahnya yang harus disiapkan dan sebetulnya banyak banget sekarang tuh kita bisa lihat di YouTube ya yang sharing tentang rumah. Jadi sambil mengumpulkan uang, sambil kita tuh mikir-mikir nyari lokasi di mana, itu bisa kita tuh menyiapkan ilmunya dulu gitu sambil cari-cari inspirasi juga, sambil mempertimbangkan oh ternyata kalau rumah yang atasnya tuh transparan itu nanti ada pertimbangan itu sendiri kayak kalau tetangga renov melebihi tingkat rumah kita berarti kita juga harus ikut renov gitu karena nanti kan jadi kelihatan ya. Jadi sebetulnya belajar tentang rumah tuh penting banget gitu sebelum kita memutuskan membeli rumah. Kayak gitu Mbak Sheila. Oh tadi yang tanya siapa Mbak? Mbak siapa Mbak Dewi ya? Ya, kurang lebih seperti itu ya Mbak Dewi ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Kak Kurota Ayun. Bagaimana bagaimana kita yakin dengan sistem in-house untuk tentang surat-suratnya Kak? Ini maksudnya gimana kita yakin untuk surat-suratnya, untuk legalitas ini mungkin ya, untuk apa namanya legalitas rumahnya seperti itu. Hmm. Sebetulnya ini juga cukup tricky ya karena memang cukup banyak kasusnya ya. Jadi misalnya ada perumahan yang menawarkan rumah inden tapi ternyata developernya kabur. Kasusnya kan memang cukup banyak ya kita juga nggak bisa menutup mata gitu. Jadi memang salah satu caranya itu kan kita lihat ya siapa developernya ya. Itu jadi pegangan utama sebetulnya siapa developernya gitu. Karena ya kalau developer yang mungkin sudah besar, sudah berpengalaman itu akan lebih mudah ditelusuri ya, akan lebih mudah mungkin nanti kalau ada yang perlu diselesaikan gitu dibandingkan dengan developer baru. Tapi kita juga harus lihat legalitasnya. Kemudian dalam membeli rumah kan memang prosesnya tuh nggak mudah ya. Terus kalau yang paling apa namanya, yang paling sering jadi saran dari orang-orang juga kalau mau membeli rumah tuh coba minta KPR gitu. Karena kalau mereka tuh nggak lengkap secara surat-surat, pasti kan nggak bisa ya. Mereka jadi nggak bersedia gitu, nggak bisa untuk KPR. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu strategi sih untuk apa namanya mencari keamanan gitu. Yang pertama cek legalitas developer, cek track recordnya, kemudian coba juga tanya sekitar gitu. Biasanya warga sekitar kan lebih tahu ya ini perumahan apakah ada masalah atau apa gitu. Kenapa udah bertahun-tahun tapi nggak kelar-kelar itu penting juga gitu buat cari tahu di sekitar. Nanti kalau misal masalah surat-surat, biasanya masalah KPR yang udah oke, itu bisa dibilang ya relatif aman ya gitu surat-suratnya karena berarti kan sudah disahkan juga oleh bank gitu dokumen-dokumennya sudah legal lah seperti itu Kak Kurota semoga menjawab ya. Iya, amin. Kemudian mungkin dari teman-teman yang mau tanya bisa langsung aja tanya di kolom yang ada tanda tanyanya atau bisa juga ditulis di kolom komentar nggak apa-apa. Oh ya, ini ada pertanyaan masuk lagi. Sebentar. Masih yang tadi ya Mbak, dari Iya, list ini pertanyaan ada. Mbak Sheila udah habis ya. Iya, Mbak. Sudah. Biasanya ada lagi nih, Mbak, ada yang tanya dari Mas Faiz. Bagaimana tips dan trik cara mencari dana tambahan serta berinvestasi pada masa pandemi ini? Tadi apa tips dan trik mencari apa dana tambahan ya untuk Iya, membeli rumah. Ini mungkin dan gimana Mbak pertanyaannya?
dan tips and trik cara mencari dana tambahan dan cara investasi pada masa pandemi ini. Hmm, kalau tips dan trik mencari tambahan, mungkin ya, kalau dibilang secara teori, ya kita tuh harus peka dengan peluang yang ada ya. Dan kita juga harus menyesuaikan dengan skill atau mungkin ilmu yang kita punya gitu. Misalnya kita nih biasa menolong orang dalam mengurus-ngurus administrasi itu bisa juga jadi peluang cuan gitu. Kita membantu orang mengurus SIM, mengurus apa bukan jadi jokinya sih lebih ke membantu mungkin ngantriin kemudian atau apa itu kan bisa juga diuangkan gitu ya. Salah satu peluang apalagi orang-orang di masa pandemi ini mungkin juga relatif malas gitu mengurus surat-surat. Jadi itu bisa jadi salah satu peluang. Kemudian kalau pegawai mungkin yang dari Senin sampai Jumat itu sudah waktunya tersita gitu ya buat buat bekerja dari pagi sampai malam ya mungkin bisa dipertimbangkan ketika arah pulang dari kantor mungkin bisa menjadi apa namanya memanfaatkan kendaraannya sebagai fasilitas ojek online kayak gitu itu bisa jadi salah satu tambahan. Kemudian dari hal yang sehari-hari kita lakukan ya misal kita masak agak berlebih kemudian coba ditaruh di warung di dekat rumah siapa tahu ternyata laku gitu itu bisa jadi salah satu tambahan. Kalau untuk investasi sebelum investasi kan baiknya kita juga sudah ini ya sudah bisa mencukupi kebutuhan kita gitu karena mungkin akan susah juga untuk berinvestasi untuk menabung kalau uang yang kita dapatkan tiap bulan itu masih ngepas untuk kebutuhan. Jadi kalau yang bisa saya kasih tipsnya itu coba lihat peluang di sekitar gitu. Karena kadang apa yang orang lain lakukan tuh nggak bisa kita tiru gitu karena kondisinya beda, karena skill kita beda. Tapi coba lihat apa yang bisa kita lakukan di dekat sini gitu, di dalam rumah. Mungkin kita bisa sambil mengajar online, mungkin kita bisa bantu jadi supir untuk tetangga, misal jadi untuk bolak-balik mengantar jemput anaknya sekolah seperti itu bisa jadi peluang sebetulnya banyak sih menyesuaikan kondisi kita masing-masing gitu kalau tadi bagi Mas yang bertanya ya gitu Mbak Sheila. Iya, berarti ya Mbak, berarti ini ya apa namanya kita juga memanfaatkan keadaan sekitar. Mungkin kita apa ada waktu luang gitu ya di samping pekerjaan utama ada motor nganggur kita bisa membuka jasa mungkin ikut Gojek atau sebagainya atau mungkin kita tadi untuk bisa masak kita ada kelebihan bisa masak gitu kita juga bisa bikin jasa catering atau apa namanya menitipkan masakan kita ke uh, toko atau warung terdekat kurang lebih seperti itu. Saya coba cek Iya, lagi di hmm, dari Kak Dewi lagi nih ada pertanyaan lagi satu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya karena waktu kita juga sudah hampir habis. Kira-kira ada rekomendasi nggak Kak terkait untuk memilih developer yang aman? Sebenarnya ini tadi sudah sempat disinggung ya, seperti kita melihat track record-nya atau apa namanya, kita juga bisa survei langsung seperti itu. Mungkin dari Mbak, sedangkan ada tambahan lagi Mbak terkait kalau ini. rekomendasi mungkin menyesuaikan daerah juga ya. Di daerah itu ada developer apa saja gitu. Tapi mungkin secara garis umum ya memang seperti itu tadi. Coba kalau bisa sih pilih yang developer besar gitu. Kemudian coba lihat developer yang proyeknya nih berkembang gitu. Maksudnya yang jalan, yang nggak stagnan. Kemudian coba googling-googling gitu. Karena kadang informasi-informasi yang kita tuh belum tahu bisa kita tahu dari misal ada tweet di Twitter atau mungkin ada komen-komen di postingan di akun Instagram developer itu sendiri gitu. Jadi coba cari tahu lebih lanjut gitu, lebih detail terkait developer yang memang sedang kita incar gitu. Kalau amannya sih memang kita pilih yang sudah berpengalaman saja ya Mbak Sheila ya. Mungkin dari Mbak Sheila juga ada nambahin Mbak terkait ini memilih Iya, developer.
selain ini apa namanya kita melihat track recordnya, kita bisa survei langsung atau mungkin kita juga bisa mengunjungi langsung kantornya. Kita langsung cross check nih apa namanya kira-kira gimana sih progresnya, apakah ini berjalan atau nyandet atau gimana. Terus kita juga melihat kira-kira udah laku berapa sih ini orang-orang udah banyak yang beli nggak sih atau ini jangan-jangan nggak ada yang beli juga gitu kan. Jadi ya kita juga harus melihat itu juga gitu kurang lebihnya sih Mbak. Dan apa namanya kita juga perlu apa namanya selain ini tadi survei kita juga melihat apakah siapa nih pemilik developernya, apakah orangnya ini bisa dipercaya atau tidak, dan juga ya itu sih kurang lebihnya. Gitu. Uh, Mungkin apa namanya Terakhir ya kita Mbak ini ya. cukupkan pertanyaan. Sudah. Iya, ini sudah terakhir karena waktunya juga sudah hampir 1 jam. Mungkin dari Mbak Sekar ada closing statement nih Mbak terkait cara mengatur keuangan tadi, pembahasan tema kita pada hari ini. Untuk Closing statementnya mungkin ini ya, eh rumah tuh suatu kebutuhan keluarga gitu. Jadi kebutuhan yang mungkin akan terasa bahwa kita perlu tuh di masa depan gitu, ketika mungkin kita sudah bingung mau tinggal bersama siapa gitu, apalagi kita sudah berkeluarga gitu. Jangan sampai kita nih nggak produktif, nggak nyaman gitu, karena memang selama ini kita belum belum menempati hunian yang nyaman gitu, karena misal masih ngekos atau mungkin masih tinggal bersama keluarga besar gitu, mungkin kita jadi kurang nyaman gitu ya. Jadi rumah barangkali bisa jadi salah satu prioritas gitu, prioritas bagi teman-teman yang memang jadi prioritas yang harus diutamakan gitu. Kalau teman-teman merasa bahwa memang ya saya sudah butuh rumah, ya sudah perjuangkan gitu, perjuangkan supaya kemampuan finansial teman-teman tuh bisa cukup untuk membeli rumah, dan berjuang supaya bisa mendapatkan rumah yang juga sesuai dengan kemampuan finansial teman-teman gitu. Karena bagaimanapun hunian tuh menjadi salah satu kebutuhan kita gitu. Kebutuhan yang pastilah gitu, kebutuhan sehari-hari gitu. Hunian yang nyaman untuk bekerja, untuk ya untuk beraktivitas bersama keluarga lah. Gitu Mbak Sheila. Ya, baik Mbak. Terima kasih atas closing statement-nya. Ini semoga sharing session pada hari ini bermanfaat dan kita bisa dapat ilmunya dan kita bisa menerapkannya ya teman-teman. Karena ini tadi informasinya Masya Allah banyak nih ilmu-ilmu baru yang bisa yang kita dapatkan dan semoga harapannya teman-teman semua bisa membeli rumah impian dan apa namanya dimudahkan dengan segala urusannya. Amin. Terima kasih Mbak Amin. atas sudah mau menyempatkan waktu untuk live sharing bersama kita. Dan mohon maaf saya sebagai host pada kali ini barangkali ada salah kata atau mungkin ada gesture yang kurang berkenan. Dan oh iya buat teman-teman jangan lupa untuk follow IG kita Perumahan BSC untuk mengetahui gimana sih progres atau mungkin update harga gitu. Barangkali teman-teman tertarik untuk membeli rumah di perumahan kita di Bumi Sejahtera Juanda. Gitu. Dan buat teman-teman yang mau tanya langsung atau tanya lebih terkait dengan perumahan di Bumi Sejahtera Juanda bisa langsung menghubungi nomor yang ada di bio atau langsung datang ke kantor kami gitu. Ya, jangan lupa juga untuk di follow Mbak Skar karena beliau sering sharing-sharing tentang seputar keuangan, cara-cara mengelola keuangan teman-teman dan itu bagus banget untuk kita nanti apa supaya ini ya dalam mengelola keuangan itu juga oh iya ini waktunya apa namanya investasi nih gitu. Jadi kayak ada semangat gitu, ada motivasi karena kita juga melihat postingan-postingan yang membahas tentang keuangan seperti itu. Baik Mbak, terima kasih. Saya ulangi lagi terima kasih. Sama-sama Mbak Mari Sheila. kita sharing kali ini dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an Alhamdulillah. la ilaha illa anta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga Mbak Sheila. Mohon maaf ya atas kekurangan dan kesalahanku. Ya, Mbak, sama-sama.